Mang Virus. Sehat, Mang? Alhamdulillah. Siap. Ini podcast, Mang. Kita peruntukkan untuk memberi ruang pembelajaran, gitu, ruang informasi gitu ya, kepada teman-teman muda. Jadi khusus memang buat anak muda, bagaimana dia bisa nanti berkembang tumbuh menjadi orang-orang hebat seperti Mang Virus. Meskipun di atas 40 tahun. Kita anggap aja masih muda. Siap. Mang Virus. Siap. Teman-teman, ini Mang Virus, sahabat saya, masih muda, jauh lebih muda dari saya. Usianya tidak lebih dari 40 tahun, keren lah, luar biasa. Yang kita mau garap diskusinya ini bagaimana menjadi seperti sekarang ini. Siap. Mang, kenapa Mang pede banget sih kalau ketemu para pejabat ini? Sampai saya tahu kemarin ketemu Pak Gubernur kok lantang banget gitu bicara. Padahal Mang baru ketemu Pak Gubernur juga beberapa kali ya. Dan Pak Gubernur juga belum tahu banget Mang itu sama Virus. Tapi beliau juga respon apa yang Mang ngomongin. Kok nama itu? Pertama ketua, kita harus yakin. Di saat kita chemistry-nya kena dengan seseorang, kita punya keyakinan. Saya selalu hidup di dunia ini ketua punya keyakinan bahwa manusia itu di mata Allah itu sama. Betul. Tidak ada Pak Gubernur, tidak ada Pak Jenderal, tidak ada apa. Karena saya sering membimbing ya, sering di tanah suci ya ketua ya. Betul. Kalau saya mau bawa pejabat dan sebagainya, ternyata di sana itu di mata Allah itu dia malah lebih hina. Jadi kalau dibuka mah sebenarnya mah aib mereka itu buat yang urusan kurang buat yang itu sepertinya begitu. Jadi saya begitu kenapa pede dengan para pejabat, ya anggap aja pejabat itu apalagi pemimpin kita ya, anggapnya itu bapak kita jangan ragu dengan bapak kita bagaimana supaya akrab dan supaya untuk kalau kita senggang malah gimana untuk memajukan daerahnya seperti pejabat seperti itu Pak. Emang kalau mau lihat tanah suci ngapain aja mereka gitu mah sampai Mang tahu kalau sebegitu. Jadi saya pernah gini bukan hina ya mereka itu kalau tanah suci itu. Aduh. Saya banyak jadi komandan sana tuh ya. Oke. Mereka itu karena ketidaktahuan memasrahkan diri kepada Allah itu mereka itu ternyata dia itu ya bukan siapa-siapa. Makanya kalau misalkan di sini dia Pak Gubernur, kita dianggap dianggap segan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya itu kan hanya bajunya aja ketua ya. Bajunya aja gubernur, tapi kan atau bupati atau wali kota atau camat ya, camat atau RT atau orang kaya sekalipun lah gitu. Nah, tapi ya menurut saya sih di dunia ini tidak ada yang dibedakan di mata Allah, kecuali di mata manusia mungkin ada berbeda-beda. Di mata Allah ya. Di mata Allah. Saya itu kunci saya yang pertama. Jadi modal besarnya itu Modal besar karena saya yakin Allah adalah Tuhan saya yang saya yakini. Semua apalagi kalau di padang Arab Pak Ketua, presiden juga goleh di mata Allah mah. Seperti bukan siapa sama, pakai baju sama bodas. Nah disitulah meskipun saya dengan kepedean tapi ada ketika dipakai Ketua. Itu ya kuncinya. Jadi kuncinya di mata Allah manusia itu sama, tapi adabnya tetap di depannya. Tetap dipakai. Karena itu tolak ukur SDM kita bahwa gimana caranya untuk menghadapi orang. Keren. Gitu. Seperti itu. Oke. Mang, saya tahu Mang mau pebisnis, entrepreneur. Sekolahnya juga tinggi S2. Pesantrennya Pol. Gitu kan emangnya. Terus organisasi luar biasa. Terakhir Mang yang salah satu yang mensukseskan Conforwheel WNU ya. WNU namanya. WNU Jawa Barat. WNU Jawa Barat kemarin. Conforwheel yang ke-18. Waduh, luar biasa. Emang niat Mang apa sih ke depan? Niat saya ke depan ketua nggak tahu, saya dari kecil saya berhadapan dengan manusia ya, dengan masyarakat. Makanya niat saya ke depan itu ya untuk eksternal itu, untuk internal itu saya ingin membaktikan diri untuk kepada orang tua dan keluarga untuk internal, dan untuk eksternal saya ingin membaktikan diri untuk kemaslahatan umatnya
Muhammad apapun ya, yang penting kita bermanfaat dan memperhatikan diri untuk kemaslahatan umat gitu. Itu cita-cita saya asik itu di dunia ya. Oke. Kalau di akhirat mungkin kita juga tahu semua juga pada ingin masuk surga, benar nggak? Ya gitu. Oh, itu dia. Yang bisa bikin emang begini siapa, Mang? Kok bisa nih bikin emang anak desa, anak kampung ya, gitu ya. Terus sekarang hadir dari mulai di Cianjur berjuang di Jakarta, sekarang hadir di Jawa Barat, Mang. Ya. Dan saya tahu Mang salah satu orang kepercayaan nih, tokoh di Jawa Barat. Saya nggak bisa sebut beliau lah gitu. Ya. Siapa Mang yang bisa ngebikin Mang begini nih? Jadi sebenarnya begini ketua ya, saya ini kalau dianggap bejo itu bejo, bahwa bejo itu keberuntungan. Karena kalau dilihat dari sisi dari sisi kelebihan saya itu nol lah dibanding orang-orang pintar sebagai saya tidak bukan siapa-apa dan bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa karena keberuntungan itu yang tadi saya kuncinya itu kita pertama harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dari situ itu jalan tuh selalu ada. Padahal saya hidup dari kecil tuh mungkin di Google pun nggak ketemu gitu Pak. Jadi hidup saya dari kecil itu saya Tempatnya maksudnya? tempatnya mungkin saking kampungnya di bawah gunung ya. Jadi saya mengalami itu waktu kecil belum ada energi listrik. Sampai kelas tahun 95 saya kelas 6 sampai satu sanawiyah saya baru ada listrik. Wow. Nah dari situ saya alhamdulillah terdidik dari kecil dengan mandiri. Oke. Mandiri kecil, saya tidur pun jarang di rumah karena orang tua saya pas saya kelas 1 udah pindah ke kota. Oke. Nah sama nenek hidup saya itu sampai sanawiyah saya ingat dengan bekal saya sehari-hari saya dikasih motor 2 asalnya motor itu diojekkan ketua. Oh, Jadi setor saya di modalan motor doang. Oke. Jadi saya dari kecil udah memanage ada setor setiap minggu ojek dari kecil. Karena itu ada adik saya, kakak saya udah ikut ke kota, adik saya ikut 2 orang situ. Perjalanan dari kampung saya ke sekitar 10 kilo ke kota itu kecamatan ya, dari kampung desa ke kota. Setiap pagi saya lari ketua, takut ketinggalan, takut kesiangan. Pulangnya saya lari juga, takut apa? Takut panas kan, kalau panas kan lari ke pohon ini. Oke. Dengan situ saya kelas 2 saya ikutan lomba maraton. Sampai juara, saya juara 1 lomba maraton. Nah, udah gitu akhirnya saya dicoba diikutin popsi tingkat kabupaten. Ya. Tingkat Olahraga pelajar. popsi ya. Nah, di situ saya juara maraton kabupaten gitu, Pak. Juara ke-1. Milestone gara-gara itu tiap hari ya. 2 tahun alami bukan latihan tiap hari. Nah kalau dari segi itu saya punya kenang-kenangan ya di itu juara maraton kabupaten pertama. Ini menarik Mang. Saya tahu sedikit soal ilmu pengasuhan Mang, sedikit Mang. Jadi anak-anak yang tidak diajarkan milestone jejak-jejak. Orang itu bisa hebat karena jejak-jejak, Mang. Jejak kebaikan maksudnya. Nah, terus jejak itu melatih untuk membuat karakter, Mang. Gitu kan, Mang? Jadi orang bisa disiplin karena memang dari awalnya ada jejak-jejaknya. Nah, masalahnya ada yang memang itu di-create, Mang, sama orang tuanya, Mang. Di-create itu namanya jadi awal. ya pokoknya dibuat lah gitu anak tuh ya, dilatih, dilatih. Jadi orang mau disiplin dilatih malah disiplinnya. Ada juga yang alamiah sih Kak Mang. Nah jadi saya berpaham nih bahwa proses alamiah ini Mang menjadi orang yang tangguh ini karena memang diproses oleh Allah, Mang, oleh alam. Iya. Emang ya. Betul. Nah jadi. Mang setuju nggak? Kalau waktu kita kecilnya atau pemuda atau waktu kecil itu dilatihnya lembek, maka besarnya juga akan lembek. Setuju Mang ya? Setuju. Kan kaidahnya gitu Mang. Iya setuju. Ya akhirnya dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya disiplin. Dia nggak punya mentalitas yang kuat, determinasi gitu. Malah baperan, sebab pesimis. Karena memang pada proses pengasuhan di awal hidupnya senang dan orang tua tidak membuat pelatihan
karakternya. Betul. Karena karakter dari India. Betul. Saya setuju tadi Mang tuh. Jadi betapa perihnya hidup Mang dulu ya. Iya. Perih pisan lah mana. Boleh bisa ketua. Sampai saya ketua. Oh. Makanya saya setelah orang-orang yang tahu sekarang itu tidak tahu seperti saya dulu bagaimana seperti anak yatim yang mandiri lah karena orang tua saya udah di kota. Dan di situ ketua tidak salah kalau saya jujur saya sering darmaji kata di kantin sekolah karena bekal saya kan cuma hasil ojek dapat berapa makan hasil berapa tapi saya setelah keluar ketua langsung saya minta maaf sama itu minta maaf dan terus terang saya mau bayar berapa alhamdulillah welcome ketua Ya. nah dari situ jadi karakter saya ini seperti si Bolang lah gimana si Bolang Sunda TV nah itu tidak jauh dari kehidupan saya waktu kecil ketua Kan di si bola mah di TV Mang. si Bolang mah di jion-jion eta mah ayo urang mah bisa nyata itu si Bolang Wah tragis ya Mang. nah tragis Tapi dari situ apa yang membuat Mang bisa move on? Kan tidak sedikit Mang orang yang susah beneran jadi susah. Kenapa Mang bisa begini? Bisa muncul jadi sosok yang menurut saya mah pede, jiwa entrepreneurship jalan. Ya Mang ya, empatinya Mang keluar, komunikasinya cakap. Nah Mang tipsnya buat teman-teman nih. ya mungkin ketua Ada dream maksud saya. Ada sesuatu di hati itu yang halus kayak itu halus gitu. Ada begitu nggak Mang? ya karena mungkin ada kelebihan kekurangannya kalau menurut saya. Mungkin kelebihan saya itu saya senang sangat di lapangan, di praktik dan sebagainya. Dan by step itu kehidupan itu yang saya alami itu saya nikmatin kok. Saya nikmatin bagaimana meskipun saya sering ada bertolak belakang dari awal dengan orang tua kan orang tua itu kan dari lingkungan agamis ya pesantren sedangkan saya kan pengennya melihat teman sekolah gitu. Semua manusia itu yang tidak dapat ilmu apapun dan tidak kelihatan pintar itu sebenarnya otak itu ada karena harus belajar. Jadi kita tuh harus belajar gitu Pak. Bagaimana cara pun makanya untuk kawan-kawan sebagainya kalau punya anak tuh harus dididik diarahkan jangan sampai seperti saya. Seperti itu Pak. Nah, tapi saya sangat bersyukur kepada orang tua saya. Orang tua saya mendidik saya seperti itu. Saya membangkitkan karakter saya, mental pramuka saya di lapangan itu bisa terjun dan dalam hal apapun saya udah alhamdulillah. Nah di situ sampai saya mau naik ke kelas 3 ketua dapat tryout itu psikotes. Oh. Di psikotes ketua satu sekolah yang dipanggil sama kepala kelas cuma 3 orang. Kunaon itu? Dipanggil saya kepala ruangan kelas sekolah. Nah jadi cek orang mah mana tes na ieu tes na berlian tapi cara cuci tadi lap. Jadi saya kan psikotesnya tinggi nilai ketua. Jadi psikotest saya di ITB itu yang dapat BS bisa PMDK ya. Saya ke bawah PMDK tua. Gara-gara di psikotes eta. Jadi di psikotes eta bahwa cek kepala sekolah teh sebenarnya anu di ruang dipang anu lagi kayak gitu dipanggil ketua. Jadi mana ieu na aya otakan tapi nyaa jadi masuk mun kotor terherang dia teu keluar telah dilihat potensinya. Nah saya dapat PMDK orang teman-teman saya sekarang ke IPB dan sudah saya dapat PMDK saya tidak ditandatangan karena saya tetap harus ke pondok pesantren tua tidak boleh kuliah jadi saya itu harus ke pesantren dan yang akhirnya orang tua saya sampai saya sempat berontak hidup di jalanan ya. Tapi itu bukan berarti, tapi saya itu sangat bersyukur itu kepada orang tua saya sangat bersyukur sekali. Ternyata orang tua saya mendidik saya sampai saya sempat 2 tahun di jalanan karena saya tidak mau mondok, harus saya pengen kuliah kan berontak tuh. Saya 2 tahun tidur dan di situ saya menemukan yang benar-benar jiwa sosial di situ. Gimana maksudnya? Jadi kita roh kita masuk ke dalam sosial itu, jiwa sosial itu kita yang terjun langsung bergabung dengan anak jalanan, bergabung dengan anak di situ
sesama teman itu namanya itu apa? Loyalitas. Bukan loyalitas. Kalau sama teman itu saling support, saling ini sangat kuat, kental. Anak jalanan itu orang yang pernah mengalir di jalan pasti jiwa sosialnya sangat tinggi. Empatinya juga keluar. Empatinya keluar. Nah, di situ kuliah yang sangat berharga yang tidak bisa orang dapat, kan orang kuliahnya di sekolah belajar, tapi ke lapangan langsung mengalami jadi anak jalanan itu. Betul, itu Pak. ya itu. Ya itu sebetulnya yang memang jadi pelajaran di sekolah orang tua Karang Taruna, Mak. Jadi salah satu yang harus dilakukan oleh orang tua itu mengenalkan karakter ke anak-anak dengan cara yang tadi. Jadi misalnya gini, kita mau ngenalin dia empati nih, harusnya dia cemplungin Mang ke tempat kayak gitu atau dikenalkan supaya dia merasakan. Nanti timbul kalau enggak kan Mang. Jadi ayah orang balaga gitu, berlagu gitu, sombong, merasa dirinya atau karena uang, atau pangkat ayahnya, gitu, kedudukan ayahnya. Terus dia nggak pernah mengenalkan, udah habis tuh, pasti jadinya begitu. Iya. Nah, guys, saya lihat makanya Mang hadir di kayak gini, saya lihat memang Mang dapat tuh Mang. Nah, memang masalahnya nggak semua orang siap dengan kondisi yang di-create sama Allah gitu. Iya. Kan ada yang diuji sama Allah yang berlimpah. Iya. Ya nggak? Udah gitu bapaknya sibuk nih. Iya. Ya nggak? Ini kan berbahaya, Mang. Iya. Sepakat Mang ya? Ya, yang tentu ke negatif. Dan alhamdulillah saya ketua karena saya hidup di jalan dan orang tua pun saya merhatiinnya mungkin berdoa sama Allah. Jadi saya sekarang sampai segitu ini berkat doa orang tua ketua. Luar biasa. Coba kalau orang tua, kalau saya dulu misalkan ngikutin orang tua harus mondok sendiri, mungkin doanya tidak sejerit saya di jalanan karena orang tua saya sedih mungkin saya di jalanan. Pasti kalau saya nggak jerit tua, ya Allah siksa soleh. Nah ini hasilnya itu alhamdulillah dari saya jalanan dengan berjalan itu semua berkat orang tua saya, doa orang tua saya, apalagi ibu saya. Nah itu yang saya makanya saya sangat menyesal di saat waktu ibu saya masih ada sekarang almarhum. Nah, itu kuncinya ibu, orang tua, ibu terutama. Luar biasa ya. Luar biasa itu doa ibu tuh. Peran ibu tuh dasar ya. Ya, tidak ada dukun, tidak ada doa kiai apapun selain doa ibu yang yang saya rasakan. Jadi teman-teman yang punya ibu manfaatkan semaksimal mungkin. Masya Allah. Jangan sia-siakan. Saya sangat menyesal. Meskipun orang tua ibu sudah tidak ada, tetap kita mengabdi kepada ibu. Ya kalau kita misalkan ada di sedikit, ya ganjarannya niatkan untuk ibu almarhum itu. Masya Allah. Yang mengantar saya sampai sini itu selama doa berkat orang tua saya. Ada cita-cita bapak dan ibu naon? Cita-cita bapak dan ibu mas saya kudu neruskan pondok. Saya tuh udah hiji-hijinan tua. Oh, mantu cuma satu-satunya anak? Laki-laki, perempuan ada 5. Sampai saya sempat melaksanakan keinginan orang tua, saya mondok di berbagai pesantren di Salafiyah, di Garut, sama di Tasik. Nah, saya sempat mondok, tapi tua hari lain kahayang orang sorangan dipaksakan, itu berhasil. Saya melaksanakan sudah itu berhasil. Saya akhirnya ngomong ke ibu, harus gimana lagi? Saya mondok udah, tapi saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa memanfaatkan hasil saya di pondok, ngajar ke santri-santri. Yang lainnya saya menentukan gimana kalau saya terjun ke dunia usaha, bisnismen. Biar saya yang membantu dari segi ekonomi. Cita-cita emang, harapan emang 5 tahun, 10 tahun lagi emang jadi naon? Ya saya harapan 5 tahun ke depan saya ya ingin menjadi orang yang maslahat bermanfaat untuk umat. Apapun yang terjadi di mana saya bisa maslahat untuk umat. Itu aja. Kalau di dunia nggak ada lagi cerita yang lain. Betul, Mang. Bawa jabatan atau itu hanya sekedar hadiah. Betul. Tapi kalau jabatan nggak diisi sama orang-orang yang punya talenta dan keimanan yang hebat, karakter yang kuat juga kan? Ya. Risau kitanya. Betul. Jadi bupati ke depan siapa emangnya? Bupati Cianjur. Kalau Allah mengizinkan. Mantap. Nah, itu. Ya karena dream itu penting, Bang. Iya. Saya hidup di dunia punya patokan, ketua. Cuma saya dikasih obat yang harus dipegang oleh orang tua saya. 4 tips lah. Obat tips. Yang pertama, saya
diadakan jangan ketinggalan sholat. Ulah nipu ngadu-ngadukeun batur. 3 ulah ngabohong atau Jangan malu. ulah maling atau jangan maling. Itu keren tuh bahasa. Itu ulah maling. Jadi waktu sholat ulah ngabohong, ulah maling. Keren. Itu. Keren. Tapi Sholat jangan tinggal. Jangan ngerugiin orang. Jangan bohong. Jangan maling. nah itu yang cuman ulah kawe mah tuh ngomong gitu eta. Luar biasa Mang. Terakhir Mang. Pandangan memang terhadap pemuda sekarang gimana? Walaupun Mang saya tahu masih milenial nih. Tapi dengan pemuda yang di bawah Mang, milenial, apa pandangan Mang terhadap pemuda hari ini? Pandangan saya terhadap pemuda hari ini jauh dari zaman dulu ya. Kalau dulu dari mungkin karena zaman ya, berkembangnya ya pandangan saya kepada pemuda zaman sekarang ini ya beda sekali dengan zaman kehidupan saat saya lagi muda, beda sekali. Luar biasa Mang Ferus, sosok milenial, sahabat saya, pengusaha, pebisnis, organisatoris. Doma. Dan terakhir beliau diamanahkan sebagai ketua apa Mang? HPDKI. Himpunan Peternak Doma Kambing Indonesia. Oke. Mang, thanks banget Mang, nuhun pisan Mang. Ya. See you next top gitu. Sampai ketemu nanti di karir Mang yang paling keren. Amin. Bupati Cianjur ke depan. Amin. Nuhun ya Mang. Siap. Insyaallah ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum.